Sebagai sang raja pencipta, dialah Yesus, dialah Tuhan, dialah Allahmu dan Guru. Yesus datang untuk menjemputmu. Yesus datang untuk semua. Mari kita siapkan semua sebelum tiba waktunya. Tidak mengenal apakah kasih karunia. Duluku tak mengenalnya. Sebagai sang raja pencipta, Yesus datang untuk menjemputmu. Yesus datang untuk semua. Mari kita siapkan semua sebelum tiba waktunya. Dia sang pengguna Shalom, selamat sore. Wow, lagu yang indah ya teman-teman. Tahu nggak lagu itu lagu siapa?
Kalau mau tausiah nggak usah pakai kerudung, nggak pantas. Aduh, orang Islam belum menunjukkan adabnya. Tenang saja, kerudung bukan milik Islam, oke? Milik banyak agama di muka bumi. Dan Islam itu muncul belakangan, jadi nggak pantas kalau mengklaim, oke? Ini udah sering kali diedukasi. Oke, thank you teman-temannya. Dengerin lagu aja ya. Dengerin lagu lebih bagus, lebih berfaedah daripada typing-typing mudarat menunjukkan ajarannya. Soalnya mak lagi mau nonton film. Sempurna untuk tempati janjinya. Meski tak ku mengerti pada awalnya, tapi pasti akan terjadi. Shalom teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 15:55 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini hari Kamis. Kalau di akidah saya lama ini sudah masuk hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kalau di akidah saya lama, Nabi itu melakukan banyak perbuatan baik. Harusnya umatnya meniru, jangan gedabrus di ruangan saya. Umatnya harusnya meniru biar bisa dakwah, biar bisa syiar ya. Yang botol-botol jangan ditanggapi, mak. Enggak ditanggapin, cuman diingatin. Oke? Cuman diingatin, tiru yang baik-baik ditiru, jangan yang buruk-buruk yang ditiru, ya gitu ya. Udah diingetin bagus nih. Enggak pede lu yang enggak pede niru-niru. Lu yang enggak pede munculnya di tahun berapa, niru-niru. Ya. Iya dong, saya bangga jadi orang murtad. Saya bangga keluar dari kegelapan. Bangga banget saya tidak mati dalam keislaman. Kau ulurkan tanganmu, meskipun ku tak kuat hadapi semua, tapi kau Ini lagu yang enak, yang bagus teman-teman tuh didengarkan. Kalau mau naik yang sopannya biar diterima, nggak sopan nggak usah terima, mending dengar lagu mas sambil nonton film. Bagus nih filmnya nih. Saya orangnya multi talent, bisa dengar lagu, nonton film. Nonton kan baca, simpen di otak. Dengar lagu pakai telinga. Nah teman-teman sekarang gimana? Kenapa bun mereka begitu? Karena memang begitulah ajarannya. Saya juga dulu begitu, jadi nggak heran. Bersyukur saya sudah keluar dari semua itu. Dan mereka ngamuk karena nggak mempan. Ya udah teman-teman, jangan bikin ribut terus dong. Gimana sih? Ributnya nggak berubah-berubah, gitu-gitu doang. Masuk ke ruangan orang cuma bikin ribut. Masuk ke ruangan orang tuh cari ilmu, cari kemanfaatan, cari teman, cari saudara. Banyak teman, banyak saudara. Silaturahim, jangan gaduh-gaduh. Kebiasaan. Mas, kali-kali naik ke room blokir permanen ngapain? Tadi mah naik tadi masuk ke ruangan siapa? Oh, si Ripa itu. Bersyukur saya sudah keluar dari kegelapan, ya. Karena memang di sana tidak ada jaminan. Alkitab mencatat, dunia mengakui bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus itu adalah kebinasaan kekal, kebinasaan mutlak. Di dalam dan membawa satu keluarga pindah hijrah keluar. Puji Tuhan, haleluya. Cuman berani, mau kamu bilang berani kayak mau kamu bilang nggak berani, itu enggak jadi masalah. Cara-cara seperti itu udah hafal, udah hatam. Filmnya bagus loh. Jadi judulnya apa sih? Tar dulu ya.
Oh, 13 menit. 13 minutes. Nah, ini film yang cukup terkenal. Tolong bahas Mazmur Matius 15 ayat 24, Kak. Ada apa? Karena hati saya sudah diterangkan oleh terang Kristus. Kalau dulu saya hidup dalam kegelapan, perempuan saya seperti saya, ibu saya, pokoknya perempuan-perempuan itu muslimah diperkatakan sepertiganya pasti penghuni neraka. Aduh, mati aku. Hukumnya kegelapan itu sudah sirna ketika saya disinari oleh terang Kristus. Amin. Saya menantang saja sih kemarin bapak-bapak, tapi sebelum keluar tantangan saya ya, saya keburu pergi. Kenapa? Karena dejavu, adabnya tuh adab nggak bagus, jadi saya udahlah, useless. 13 minutes, bagus loh filmnya, ini berangkat dari kisah nyata. Saya mau ganti subtitlenya. Kalau subtitlenya bahasa Indonesia malah bingung. Ada lagi, saya sudah menghimbau buat teman-teman muslim, tidak usah terlalu gaduh-gaduh kalau ada murtadin, biasa aja. Harusnya kalian itu merubah sikap supaya tidak semakin banyak murtadin bermunculan, bukan malah seperti itu. Ibu jadi udah ada di itu di flyer saya 13 sampai 24 September. Teman-teman udah dijawab ya? Shalom, iya shalom. Arya udah saya jawab ya. Matius 15 ayat 24. Kenapa nggak bosan-bosan belajar Matius 15 ayat 24? Alkitabnya di sana, males ngambil. Alkitab dekat mana ya? Apa sih Matius 15 ayat 24 itu? Wawan, Matius 15 ayat 24 itu apa yang mau dibahas? Ada yang request minta Al-Quran lagi. Al-Quran tinggal satu-satunya. Teman-teman apologet yang ingin Alkitab tahun 1912, di mana waktu itu masih mempergunakan terjemahan Melayu, boleh hubungi saya ya, saya kasih free buat teman-teman apologet biar belajar. Nah, ternyata setelah saya baca, itu terjemahan tahun 1912 itu banyak yang jauh lebih tepat daripada TB1. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke TB2. Di TB2 itu sama lagi ke tahun 1912. Ya, teman-teman ya. Itulah dia bahasa berkembang-kembang. Emang apa itu Wawan? Wawan lagi siapa namanya? Amin, thank you Arya. Semuanya ya, sama Jeki juga, sama Pak Andre, sama teman-teman. Shalom Malina, ya shalom. Jangan dipancing, di ini aja, digoreng. Maksud isinya gimana? Kamu nggak bisa baca, Wawon. Saya nggak ngerti kamu Islam apa Kristen, terus tujuannya apa, saya nggak tahu. Kamu request aja. Kenapa nggak bikin ruangan sendiri biar orang masuk ke dalam ruanganmu, bertamu ke ruanganmu? Bosan tapi rindu datang ke sini terus. Memalukan. Membosankan apa merindukan? Bosan tapi masih nongol di sini. Lucu. Kenapa itu judulnya kok Yesus Tuhan bukan Allah Bapa? Iya, Yesus itu memang Tuhan, tapi dia bukan Allah Bapa. Coba tanya pendetamu, betul nggak? Alkitab saya juga mencatat bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah Bapa. Hanya iblis yang mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa. Hanya antikristus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa.
Hanya bidat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa yang turun ke dunia lalu mati ditikam di atas kayu salib. Itu iblis, antikristus, bidat yang mengatakan itu. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Jadi antikristus itu mengajarkan apa yang tidak dicatat dalam Alkitab. Sudah siap es batu teman-teman, bawa es batu masing-masing, punya kulkas kan di rumah. Bentar lagi kepanasan meledak. Ini 50 orang lebih di sini mau ngapain dengar saya. Mau tabayun silakan, mau kesaksian silakan, mau tanya silakan teman-teman, tapi yang sopan ya. Thank you teman-teman. Catherine udah dijelaskan ya, kalau masih kurang jelas tanya pendetamu. Atau kamu paling enggak kamu baca Alkitab lagi, tanya sungguh-sungguh di dalam dirimu. Oke teman-teman, selamat sore. Mal, jangan menangis. Siapa yang nangis? Ini filmnya, film memang sih filmnya best true story dan cukup mencekam, tapi belum klimaks, belum nyampe, belum. Tenang, masih bisa dihandle. Teman-teman, ada pertanyaan. Bagaimanakah aku mengetahui bahwa aku sudah diselamatkan? Bagaimanakah kamu mengetahui bahwa kamu sudah diselamatkan? Nah, itu Inter Miami bantu. Mau kamu 1 miliar tuh nggak jadi ngaruh ya, karena pintu yang besar, yang lebar, itu banyak orang masuk ke dalam situ, tapi ujungnya maut. Itu Alkitab yang catat. Pintu yang sempit itu hanya orang pilihan, ya. Jadi kayak Saupiatul, kayak Erben, itu enggak perlu banyak, tapi itu orang-orang pilihan yang belajar masuk ke dalam situ. Jadi nggak penting yang kayak gitu tuh sebentar-sebentar dilaporin ke saya, sebentar-sebentar dikasih tahu ke saya. Itu tujuannya buat apa? Supaya saya jelas gitu. Orang yang sudah beres dengan keselamatannya, orang yang sudah beres dengan seluruh kebenaran di dalam isi Alkitab, itu tidak ngaruh kamu bawa laporan kayak gitu, malah kamu diketawain. Artinya isi Alkitab sedang digenapi oleh antikristus. Isi Alkitab sedang digenapi oleh para wanes, para bidat. Sedang digenapi bagaimana jalan yang lebar itu banyak peminatnya. Memang iblis itu banyak penggemarnya. Sekali lagi ya, itu Alkitab. Jadi ketika itu digenapi, harusnya kamu itu sadar, wah Alkitab mulai digenapi. Tanda-tanda akhir zaman mulai tergenapi. Nabi palsu, guru palsu bermunculan, antikristus bermunculan, dan semua orang itu lebih tertarik kepada jalan yang lebar itu, yang berbondong-bondong masuknya bisa sekaligus banyak. Tetapi jalan yang sempit, yang dalamnya ujungnya adalah keselamatan, itu sedikit. Itu sedikit teman-teman. Orang pilihan. Makanya kamu ngomong kayak gitu, lapor kayak gitu ke saya, ke Sopiatul, ke sini ke situ, bahkan kamu bikin invitinya, itu nggak ngaruh. Sama sekali nggak ngaruh. Yang rugi dirimu sendiri. Akhirnya kamu nggak mengerti kebenaran, dan ujung-ujungnya kamu pun berakhir pada kebinasaan. Karena jelas-jelas dicatat dalam Alkitab, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12, kamu baca deh. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Nah, guru-guru palsu itu nasibnya nanti akan seperti itu. Lah ngapain kita iri dengan orang, dengan bidat, dengan wanes yang jelas-jelas dikatakan di situ? Mereka itu sama seperti hewan liar yang dilahirkan hanya untuk ditangkap dan dibinasakan. Untuk apa itu diiri, dicemburuin? Kamu juga kasihan bawa-bawa itu ke sini. Ya, tanya yang lain aja. Sedang dibasmi ya, paling tidak kita mulai membasmi ya, walaupun hanya 1 orang yang terselamatkan. Perhatikan Alkitab catat, 1 jiwa yang dimenangkan, 1 jiwa yang diselamatkan dari kesesatan, dari pintu yang lebar itu berharga bagi kemuliaan Tuhan. Jadi yang berbondong-bondong masuk ke sana mah nggak ngaruh. Itu sudah dicatat dalam Alkitab. Ngapain bikin laporan? Mending laporan ke diri sendiri. Aduh, aku sudah berbuat apa? Si Erben ruangannya paling banyak 200 orang, tapi dia sudah berbuat. Lah si Toro
cuman sekian, si Lina Wijaya cuman sekian. Kamu mulai aja hitung, nggak apa-apa, si Jackie sekian, siapa lagi, si Pamela, Agatha si Agatha sekian, si Sofia Tul sekian, si ini sekian. Tanya ke dirimu, kamu sudah buat apa? Jangan cuma memikirin apa yang sudah diperbuat orang. Kamu sendiri udah berbuat apa? Ih, malu-maluin aja nih, ngaku Kristen tapi ke distrak, filmnya bagus ya. Aduh, itulah ciri-ciri orang yang iya, nggak ada orang yang cemburu, nggak ada orang yang panas. Dipikirnya tuh sudah dikatakan dalam Alkitab, besarlah jalan menuju pada kebinasaan. Makanya pengunjungnya banyak, followersnya banyak, penontonnya banyak, uang-uang. Terus uang-uang, koin-koin, kamu pikir iblis nggak bisa kasih? Bisa. Orang dia bilang sama Yesus Kristus, sembahlah aku, maka seluruh kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Jadi jangan salah, iblis itu bisa kasih apa yang kamu mau supaya apa? Supaya penuh sesaklah jalan yang lebar itu. Sesuai dengan isi Alkitab. Itu nubuatan. Jadi para bidat wanes ini, guru-guru palsu ini, para antikristus ini, penyesat-penyesat ini sedang menggenapi nubuatan Alkitab. Karena itu sudah jadi sama. Oh, ini lalang. Oh, ini kambing. Oh, ini penyesat. Justru banyak orang yang bersyukur loh. Banyak sekali orang terbuka dan bersyukur, ya. Sehingga jalan yang sempit itu tetap bisa dicapai oleh orang yang sungguh-sungguh dipilih. Banyak loh yang terpanggil tapi terpilih sedikit. Jadi bisa jadi iblis yang panggil dia. Silakan naik aja kalau berani. Nggak bakalan. Makanya orang kalau hatinya udah mulai dipenuhi kebencian akibat pengajaran sesat antikristus, dia hanya masuk seperti kamu itu. Gak bakal kamu bisa berbuat apa-apa. Jamin. Saya jamin gak bakalan. Karena dalam roh saya melihat itu jelas hidupmu hanya stagnan sampai di situ. Oke? Terus yang dibanggakan kok orang lain, kenapa nggak membanggakan jalan diri sendiri, karya sendiri gitu loh. Lucu. Saya ini nggak pernah belusukan ke rumah-rumah orang, tempat orang cuma untuk memberikan berita, oh ini gini loh, ini untuk apa? Tuh, Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amin. Jadi, mau banyak tentulah di situ. Apalagi ketika dia menghina bapak-bapak gereja, dia menghina rasul-rasul, dia menghina ini, menjual nama Yesus. Dia mah nggak ada bedanya tuh dengan yang di sebelah juga, sama jualan Yesus. Nah di sini nggak jualan Yesus teman-teman ya. Jadi kalian tidak akan pernah mendapatkan isi Alkitab itu dikudeta, dihina, direndahkan. Kalau di ruangan saya, di ruangan Jeki, di ruangan Erben, di ruangan Sopiatul, di ruangan Ki Amat, di ruangan orang-orang yang memang paham akan isi Alkitab, di ruangan orang-orang yang memang meninggikan, ya, tidak akan kamu temui penjual-penjual Kristus di sini ya, tidak akan. Tetapi kalau orang-orang yang menjual Yesus seperti para antikristus itu juga nggak heran. Yudas pun dulu juga menjual Yesus Kristus. Makanya jangan jangan kasih laporan di sini diketawain, tahu nggak? Diketawain. Jadi benar-benar saya tuh gimana ya? Ketawa aja lah. Yang kayak gitu-gitu nggak ada gunanya. Kamu lebih baik diam-diam tenang, curi rekaman video ini buat konten buat kamu. Bidat One itu loh, dengan konten-konten saya yang disimpan sama dia, nggak mau dia take down karena menghasilkan cuan banyak. Oke? Sampai baiknya besar nanti. Ya, selamat sore. Apa yang mau disampaikan, bro? Saya sebenarnya nggak lama loh. Saya Itu cuma killing time aja ini. Yesus Tuhan bukanlah Allah Bapa maksudnya? Ya, Yesus memang Tuhan tapi bukan Allah Bapa. Ya Allah Bapa siapa? Allah Bapa ya Allah Bapa. Yesus ya Yesus. Jadi mereka bukannya satu. Ya Allah, hakikatnya Allah satu.
Kok bisa sih beda? Apanya yang beda? Yesus Kristus adalah Yesus Kristus. Bukan itu kan jadi beda. Yang bikin beda kan kata bukan Yesus Tuhan bukanlah Allah Memang Bapa. bukan. Yesus Kristus memang bukan Allah Bapa. Kamu boleh tanya pendetamu sana, kalau kamu memang benar-benar bergereja. Kalau ibu dari gereja mana? Oh, kamu gereja mana? Hah? Kamu yang Kayak, gereja mana? saya boleh nanya kan? Ya, silakan nanya. Kalau kamu sudah dengar jawaban saya, itu jawabannya kurang puas, tidak yakin, tanya pendetamu kalau kamu bergereja. Kecuali kamu bukan Kristen. Ibu dari gereja mana? Kamu dari gereja mana? Nanya balik. Ya iya dong, kamu Kristen bukan? Ya Kristen dong. Oh, kalau Kristen tanya pendetamu aja, sederhana, nggak perlu tanya gereja. Kalau kamu benar bergereja, saya nggak perlu tanya gerejamu. Kalau kamu benar bergereja, tanya pendetamu. Yesus Tuhan, bukan Allah Bapa. Yesus Tuhan dan Allah betul, tapi dia bukan Allah Bapa. Sampaikan itu, tanyakan itu. Jadi sama dong. Seperti Muslim. Ya, itu kamu. Kalau Loh, kekristenan, kok kamu? Aku nanya, kan aku nanya. Kok tuh Loh, kamu? nanya kenapa ngamuk? Saya sudah Saya jawab nggak ngamuk. pertanyaannya. Ada pertanyaan Saya lain? kan cuman, saya nggak ngamuk. Yang Ya, kan, saya sudah kan saya jawab. nanya. Ya, saya sudah jawab. Ada pertanyaan lain? Gereja mana coba? Gereja kamu mana coba? Saya nanya, kok tanya balik. Karena pertanyaannya bukan tentang gereja, pertanyaannya tentang Yesus Tuhan, bukan Allah Bapa. Sudah dijawab. Nah, itu yang bikin beda Yesus itu sama Allah Bapa kan berarti kan Yesus itu bukan Allah Bapa, berarti mereka bukan satu. Siapa bilang mereka bukan satu? Pernyataan ini bukan Allah Bapa, berarti bukan ini Yang bilang mereka bukan bukan satu siapa? Kamu. loh Kamu ini loh yang di atas ini kan Yesus Tuhan bukan Allah Bapa. Jadi betul. siapa gitu loh. Yesus ya Yesus. Dia sebagai Tuhan dan Allah. Allah Bapa ya Allah Bapa. Dia adalah Allah. Kenapa? Mereka hakikatnya satu. Hakikatnya itu coba terangkan Hakikatnya sama-sama yang Allah. kata hakikatnya itu kayak mana? Hakikat itu sama-sama Allah. Hakikat itu artinya substansinya, esensinya sama-sama Allah. Tidak ada yang satu Allah, Nah, yang satu bukan ini Allah. yang saya tanya tadi. Saya tanya tadi dari room mana ya? Ada dari room yang lain yang saya sebut. Nah, jadi seolah-olah tiga Allah gitu loh. Loh, itu menurutmu seolah-olah, kalau seolah-olah kan tidak Loh, berarti sama. bukan. Itu pernyataan mereka, pernyataan yang Tritunggal juga, orang Tritunggal juga yang bilang. Oh, enggak ada. Seolah-olah tiga Allah gitu. Itu Coba kesimpulan. terangkan gitu, kok Kamu bisa kesini mau framing, Yesus sampaikan Tuhan juga kesimpulanmu Allah, atau mau bertanya? Yesus Allah Bapa juga Allah. Jadi berarti tiga Allah dong. Nyesat di sini tidak boleh framing, bertanya saja, tidak punya hak untuk menjelaskan. Saya jelas tulisannya, Yesus Tuhan bukan Allah Bapa. Jadi Yesus itu Tuhan, dia Allah, tapi dia bukan Allah Bapa. Kalau kamu benar-benar Kristen, kamu tidak terlalu bodoh dengan kata-kata ini. Kalau kamu benar-benar Kristen loh ya. Tapi kalau kamu Kristen abal-abal, lebih baik kamu kembali ke gerejamu, tanya pendetamu. Saya tidak akan panjang lebar buang-buang waktu. Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus itu benar-benar Allah, tetapi dia bukan Allah Bapa. Alkitab mencatat seperti itu, jadi jangan dirubah-rubah. Semua yang menolak Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus secara utuh, secara ehad sebagai Allah, itu sesat. Sama seperti bidat Tuhanes. Mereka hanya menerima Yesus, tidak ada Bapa. Bapa sudah mati ditikam. Itu sesat. Sekali lagi, Yesus Tuhan, bukan Allah Bapa. Silahkan cari pendetamu, suruh pendetamu belajar sungguh-sungguh. Dari Alkitab, jangan dari yang lain-lain. Belajar dari Alkitab, jangan yang lain-lain. Ya, sekali lagi belajar dari Alkitab, jangan yang lain-lain. Yang mau belajar harus benar-benar Kristen. Kalau cuma Kristen abal-abal, mohon maaf, saya nggak ada waktu. Ya, mau kamu bilang nggak bisa menjelaskan, mau kamu bilang ini masa bodoh, saya nggak ada waktu.
harus Kristen benar-benar Kristen sejati, Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, dia mengerti apa yang termaktub dalam isi Alkitab. Paling tidak pendetanya pun memahami apa yang termaktub dalam Alkitab. Semua gereja, semua jemaat yang menolak tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah bidat, itu sesat, itu antikristus. Alkitab dengan tegas mencatat bagaimana peranan Allah Bapa sebagai sumber kuasa, bagaimana peranan Yesus Kristus sebagai firman Sang Bapa yang nuzul ke dunia menjadi manusia, dan bagaimana peranan Roh Allah, Roh Kudus, Roh Penghibur. Itu 3 peran yang berbeda, tidak bisa campur aduk. Tidak bisa kamu mengatakan dengan seenak udelmu, Bapa ya Yesus yang mati di atas kayu salib ditikam. Itu pernyataan si penyesat yang pintunya lebar, yang penggemarnya banyak, yang masuk berjibun. Sekali lagi, tidak pernah Alkitab saya mencatat, ya, Alkitab seluruh orang Kristen di muka bumi tidak pernah mencatat Bapa itu menjadi Yesus lalu mati ditikam di atas kayu salib. Itu kalimat penyesatan yang dilakukan oleh orang yang kalian banggakan, yang mengundang banyak penonton. Memang kalau kita mau banyak penonton, kalau kita mau banyak peminat, kita harus menyesatkan orang. Kita harus memberi pengajaran yang nyeleneh, yang ngadi-ngadi, yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Itu namanya menjual Yesus. Ya, jadi kalau mau cepat viewers, penonton atau apa itu, jualan Yesus pasti dia bisa. Oke? Saya sudah jelaskan ya, Yesus adalah Tuhan dan dia hakikatnya adalah Allah karena dia datang dari Allah. Dia datang dari sumber Allah itu sendiri yaitu Bapa, tetapi dia bukan Allah Bapa. Dia bukan terang yang tidak bisa terhampiri. Dia bisa disentuh. Perhatikan, baca Alkitabmu baik-baik, ketika diperkatakan bahwa Allah sumber segala kuasa adalah terang yang tidak terhampiri, dulu sampai selama-lamanya, maka dia tidak mungkin membatalkan kalimat itu, firman itu, lalu sekonyong-konyong menjadi manusia. Bapa itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu salah, itu sesat. Sekali lagi, yang menolak Tritunggal itu adalah gereja yang sesat. Jemaat yang menolak Tritunggal itu adalah jemaat yang sesat. Karena Alkitab tidak pernah menulis kata-kata Tritunggal, tapi Alkitab jelas menyatakan tentang Tritunggal. Tritunggal, kata-kata Tritunggal itu adalah perumusan supaya manusia-manusia itu yang tidak mengerti bisa mengerti bahwa ada kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi satu hakikat, yaitu Allah itu sendiri. Jadi bukan berarti Allahnya 3. Itulah kalau Kristen abal-abal selalu berpikir, oh berarti Allah Kristen itu 3. Sekali lagi saya kasih tahu kamu ya, di dalam konsep kekristenan Allah tidak pernah bisa dihitung. Allah itu tidak terhitung. Jadi kalau kamu bisa hitung Allahmu, berarti kamu bukan Kristen sejati. Makanya itu dikatakan sesat. Gerejamu ngajarin apa sampai bisa berpikir bahwa Tuhanmu bisa dihitung? Pendetamu ngajarin apa sampai kamu bisa menghitung Allahmu itu, Tuhanmu itu? Ngajarin apa? Ya, jangan memalukan, jangan ngaku Kristen. Kalau masih menghitung Allah itu berarti ada 3 dong. Itulah ciri-ciri penyesat. Allah sekali lagi di dalam konsep kekristenan tidak bisa dihitung. Tapi harus dipahami bagaimana sih Allah, bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Bukan matematika, tapi secara metafisika. Kamu buka kamus apa arti metafisika ya. Jadi dia melampaui matematikamu, melampaui pikiranmu. Sekali lagi, orang Kristen sesat selalu bertanya, selalu berkata, Allah ada berapa? Sekali lagi ya, orang Kristen sejati yang sungguh belajar Alkitab, dia tidak bingung. Dia tidak akan keluar, Allah berapa ya? Tidak akan. Oke ya. Dikatakan ada 3 pribadi itu untuk memberitahu kepada kamu bahwa setiap mereka memiliki karya dan perannya masing-masing. Tidak bisa dijadikan gado-gado campur aduk. Bukan berarti pribadi itu adalah oknum secara fisik. Nah, itulah kebotolan yang ngakunya Kristen tapi sebenarnya sesat. Kalau memang pemahamannya kurang, silakan belajar dulu. Silahkan cari pendetamu. Kapan perlu belajar sama-sama dengan pendetamu, ya. Cari lagi, gali lagi, apakah Alkitab mengatakan ketika ada 3 pribadi berarti itu ada 3 sosok, ada 3 tubuh, ada 3 fisik. Sekali lagi, orang Kristen sejati tidak pernah memaknai bahwa Allah itu ada berapa atau Allah itu yang mana. Enggak. Itu Kristen abal-abal. Belajar lagi sungguh-sungguh. Saya ngomong keras supaya kalian itu tergerak untuk belajar sungguh-sungguh. Ya, Alkitab itu sebenarnya menceritakan tentang bagaimana Allah, bukan menceritakan tentang berapa Allah. Saya ulang ya, orang Kristen sejati harus belajar. Alkitab menceritakan tentang bagaimana Allah, bukan menceritakan tentang berapa Allah. Jadi jangan menjadi
lalu belajar menjadi penyesat ya. Sekali lagi, bagaimana Allah itulah yang diterangkan, yang dijelaskan melalui perumusan kata-kata Tritunggal atau Trinitas ya. Bagaimana sejak semula itu ada Allah Bapa ya, kemudian ada firman-Nya, kemudian ada Roh Allah itu sendiri. Nah, ketiga peranan ini tidak pernah bisa bersatu menjadi campur aduk, enggak. Mereka berdiri masing-masing, tetapi mereka tidak terpisahkan. Bersama-sama sejak kekekalan sampai kekekalan. Hakikatnya adalah Allah. Ya, berkuasa sejak kekekalan sampai kekekalan. Nah, ketika firman ini nuzul ke dunia menjadi manusia, atau kalian panggil, atau kita kenal, atau disebut oleh dunia Yesus Kristus, maka itu adalah satu pribadi kemanusiaan. Allah itu Allah Bapa terang yang tidak bisa terhampiri. Lalu bagaimana dunia bisa diselamatkan? Padahal dengan jelas dia berkata sejak semula, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumit. Artinya sejak semula rencana Allah yang maha kudus, agung, mulia itu tidak pernah bisa terselami. Seiring waktu, seluruh rencana Allah disampaikan lewat para nabi untuk dinubuatkan kepada dunia. Nah, itulah ketika firman itu nuzul menjadi daging, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yaitu seorang anak manusia yang harus dilahirkan dari perawan Maria, maka dunia bisa mengenal, bisa menghampiri Allah yang tidak terhampiri itu melalui firman-Nya yang hidup. Belajar sungguh-sungguh. Ya, jadi bukan Allah Bapa itu yang turun ke dunia. Bapa tidak pernah bisa kamu hampiri. Dia sungguh-sungguh berkuasa dan tidak pernah bisa terhampiri. Nah, Yesus Kristus adalah firman-Nya, pikirannya, semua karyanya termaktub dalam kehidupan Yesus Kristus ketika ada di muka bumi. Karena itu barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Bukan sosok fisiknya, Bahlul. Bukan. Tapi bagaimana kebenarannya, kuasanya. Oke. Mungkin pesonanya, karismanya, nah seperti itulah ya teman-teman. Bukan fisiknya. Bukan berarti, oh Bapa itu yang matanya begini, yang hidungnya mungkin waktu itu Yesus Kristus secara jasad, hidungnya mungkin mancung sekitar 7 cm, 5 cm, seperti itu. Oh berarti hidungnya Bapa 5 sampai-sampai si bidat penyesat Yohanes ini mengatakan, oh Allah kami itu berkelamin. Alamak. Hanya belajar ya. Belajar sungguh-sungguh, jangan ngaku Kristen kemudian menjadi bidat penyesat. Perhatikan, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Allah Bapa sumber segala kuasa turun ke dunia. Tidak pernah mencatat. Ketika dikatakan dia adalah terang yang tidak pernah bisa terhampiri sejak dulu, sekarang sampai selama-lamanya, maka kalimat itu, firman itu tidak pernah expired. Firman Allah bersifat ya, kekal, dan amin. Sekali diperkatakan selama-lamanya terjadi seperti itu. Jadi tidak ada istilah expired. Tapi menurut bidat Yohanes penyesat ini, Allah Bapa yang katanya tadinya adalah terang tidak terhampiri, tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi manusia Yesus Kristus, mati pula di atas kayu salib. Itu adalah penghinaan. Perhatikan para bidat penyesat, itu adalah penghinaan yang kamu lakukan kepada kemurnian Alkitab, di mana di sana dikatakan Allah Bapa itu sebagai sumber kuasa dan Yesus Kristus itu adalah firman-Nya sendiri yang nuzul ke dunia menjadi daging. Saya nggak perlu buka-buka. Dari mana dalilnya? Kamu baca Yohanes itu dibaca sungguh-sungguh, didoakan sungguh-sungguh, jangan gedabrus, jangan seolah-olah kamu sekarang oh saya sudah bicara dengan Tuhan, saya sudah tanya dengan Tuhan, dan Tuhan keluar suara dari langit jawab saya seperti ini. Itu sesat. Sekali lagi saya katakan sesat. Ujilah setiap roh. Roh iblis yang berkata-kata kepada kamu, lalu kamu anggap itu roh Tuhan, lalu kamu menghinakan isi Alkitab, Bapa mati ditikam di atas kayu salib, saya menolak kenabian Yesus Kristus, itu adalah kalimat-kalimat penyesat. Perhatikan teman-teman, hati-hati kamu ikut-ikut tersesat. Oke. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Jadi harus bisa membedakan ya. Yesus Tuhan, betul. Dia dia memang berkuasa di atas segala penguasa. Makanya itulah sejak semula pun dia sebenarnya mendapatkan, kalau itu disebut mendapatkan ya, dia sudah menyandang gelar Tuhan, predikat Tuhan. Dia berkuasa. Yesus Tuhan, betul, dia Tuhan. Tapi dia bukan Allah Bapa.
Yesus Allah, betul, dia adalah Allah. Karena dia adalah firman Allah, sejatinya firman Allah, maka hakikatnya juga adalah Allah itu sendiri. Ketika Yesus Kristus dikatakan anak Allah, maka sejatinya dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dia bukan Allah Bapa. Masa nggak bisa membedakan mana Bapa dengan anak? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, Yesus Tuhan, bukan Allah Bapa. Amin. Firman dalam iman lain, dalam akidah lama saya, firman itu cuma kata-kata tok. Ya, jadi dia tidak bisa jadi apa-apa selain jadi kata-kata tok di dalam buku, di dalam kitab. Itu akidah lama saya. Tetapi di dalam kekristenan, firman Allah nuzul ke dunia menjadi manusia. Segala rencana perkataan Allah, kekuasaan Allah termaktub di dalam manusia Yesus Kristus. Karena itulah dia hakikatnya sama dengan Allah. Anak Allah pasti Allah. Anak kucing pasti kucing, tidak mungkin kuda. Anak kunci pasti kunci, tidak mungkin sapu. Anak tangga pasti tangga, tidak mungkin genteng. Ya, teman-teman harus bisa mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam terjemahan Alkitab itu sudah sangat tepat. Tetapi bidat penyesat oneness ini, ya, yang mengaku oneness artinya keesaan, itu kedunguan ya, nggak ngerti, nggak belajar, makanya teologi tuntas dulu. Udah gedabrus, bangga lagi banyak yang nonton. Padahal itulah cara iblis supaya kamu merasa tersanjung, merasa benar, merasa ditinggikan. Kamu dikirimi iblis banyak penonton gitu ya. Dipakai, akhirnya dipakai bangga. Terus kamu ngomong orang-orang yang Alkitabiah itu tuh kan iri kan. Nggak gitu, Besti. Nggak ada yang siapa yang iri dengan orang yang sedang berjalan pada kebinasaan. Nggak ada. Coba kamu tanya sama Jeki, kamu iri ya sama saya ya? Diketawain sama Jeki. Tanya sama Bang Erdan sama Sofiatul, kamu iri ya sama saya? Diketawain, sekali lagi. Nggak ada orang yang iri, nggak ada orang yang cemburu dengan orang yang berjalan pada kebinasaan. Nggak ada orang yang iri, nggak ada orang yang cemburu dengan orang yang sedang dalam keadaan sesat. Nggak ada. Lebih baik rendah hati belajar. Oke teman-teman ya, jadi Yesus itu benar-benar Tuhan ya, karena dia berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Dia sudah menunjukkan kuasanya, dia memang datang dari surga. Dia dikatakan utusan, dia diutus dulu ke dunia baru menjadi manusia. Tetapi manusia-manusia di muka bumi ini, ya, nabi-nabi di muka bumi ini jadi manusia dulu, setelah usia tertentu udah tua bangka baru diutus jadi nabi. Jadi berbeda. Yesus Kristus sebelum jadi manusia dia sudah diutus. Tetapi nabi-nabi di muka bumi ini sudah tua bangka baru diutus. Diutus dulu jadi manusia, yang di bawah jadi manusia dulu baru diutus. Jadi itu satu pemahaman yang berbeda. Harusnya teman-teman mengerti di mana perbedaan keutusan atau sebagai status utusannya Yesus Kristus dibandingkan manusia-manusia lain yang berasal dari muka bumi. Jadi itu status yang berbeda. Kalau hanya sekedar kata utusan, betul, karena dia adalah firman yang keluar dari Allah Bapa, sumber segala kuasa. Jadi dia memang diutus oleh Sang Bapa. Aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Itu jelas. Dia memang bersumber adalah pikiran Allah itu sendiri. Jadi dia bukan Bapa itu sendiri. Makanya teman-teman gedabrus penyesat ini harus bisa belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, ini Budi, ini Bapak Budi. Budi dan Bapak Budi itu berbeda. Allah Bapa dengan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, itu berbeda. Ya teman-teman ya, jadi belajar bahasa yang sederhana aja dulu. Jadi jangan jauh-jauh kemana-mana. Nah, karena esensi Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, maka Yesus Kristus itu pun disembah. Tanpa dia ngemis minta-minta, sembahlah aku. Ya, Yesus Kristus sendiri dalam banyak dalil Alkitab dia berkata, aku Allah, aku Tuhan. Tapi dia tidak pernah ngemis-ngemis, aku Allah, aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu dia ngemis-ngemis kayak gitu. Dan iblis, Alkitab saya mencatat yang ngemis-ngemis minta disembah itu adalah iblis. Sekali lagi, Alkitab saya mencatat yang ngemis-ngemis minta disembah itu adalah iblis. Tetapi pengakuan Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan keluar dari dirinya, keluar dari manusia-manusia yang ada di sekitar dia, keluar dari murid-muridnya. Nah, itu pengakuan berarti menyeluruh. Ada yang mengkonfirmasi teman-teman, bukan cuma sekedar ngaku-ngaku, gedebuk jatuh dari langit, aku Allah, muncul dari gua gelap berkawan dengan iblis, aku nabi, aku utusan, tidak seperti itu, ya.
Bulan valid A1. Pengakuan dari mulutnya dikonfirmasi oleh seluruh manusia yang kala itu ada. Bahkan sejak dia lahir pun sudah dikonfirmasi bahwa dia patut disembah. Dan dia pasti akan disembah. Dan dia sudah disembah. Amin. Jangan gedabrus ya. Jangan gedabrus lagi kalau nggak ngerti. Nah, roh penghibur itu siapa, Mak? Alkitab saya mencatat ketika Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian, dia turun ke dalam kerajaan maut. Jadi ketika dia dikubur itu bukan berarti ditanam di dalam tanah ya teman-teman. Tradisi kala itu dikubur tidak dipendam di dalam tanah lalu membusuk dimakan cacing, tidak. Dia hanya dikubur di dalam gua milik Yusuf Arimatea kalau nggak salah ya, atau Yusuf dari Kirene, lupa deng. Itu yang punya gua, orang kaya di kala itu, dia punya gua kubur. Nah, mayatnya Yesus Kristus ditaruh di dalam gua, tidak dipendam di dalam tanah. Jadi jangan mengartikan kata kubur itu selalu masuk ke dalam tanah, tidak. Tuh yang ditaruh di dinding-dinding bukit juga namanya dikubur, namanya juga dimakamkan, tapi dia tidak dipendam di dalam tanah. Nah, setelah dia 3 hari di dalam kuburnya, di dalam gua kuburnya yang dijaga oleh tentara Romawi, dia bangkit, dia mengembalikan nyawanya seperti apa yang dikatakannya. Hanya 3 hari dia turun dalam kerajaan maut ya. Dia mengambil semua kunci kerajaan maut. Dia membebaskan semua orang-orang yang percaya sebelum dia ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena memang Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang hidup, yang sudah ada sejak kekekalan sampai kekekalan, di mana dia itu bersama-sama dengan Allah, tidak pernah terpisah, sehingga kuasanya, powerfulnya, kebenarannya itu satu hakikat sebagai Allah. Teman-teman harus mengerti, yang namanya hakikat itu tidak bisa parsial, dia utuh. Nah, demikianlah dikatakan ehad. Ehad itu adalah satu kesatuan, bagaimana 3 peranan ini tidak pernah berpisah. Ketika dia ada di dunia orang mati, dia mengalahkan semua kuasa iblis. Itu sebab dia dengan enteng, dengan mudah dia mengembalikan lagi nyawanya. Tidak perlu bantuan, ya. Sejatinya dia adalah Allah itu sendiri. Dia mengembalikan nyawanya, bangkit dari semua kematian. Nabi-nabi itu nggak ada yang bangkit. Semuanya terpendam di dalam tanah. Bahkan nabi-nabi palsu yang mengaku dirinya nabi, sampai detik ini membusuk di dalam tanah, tidak kemana-mana. Tetapi Yesus Kristus keluar dari kuburnya, hidup masih di tengah-tengah dunia ini 40 hari kemudian, untuk dia kembali ke surga, tempat dari mana dia berasal. Itulah sebab dia diperkatakan satu-satunya Tuhan, penguasa di atas segala penguasa. Ketika di surga dia datang kembali, datang dari sana, kembali ke sana. Ketika dia di dunia, di tengah-tengah orang yang masih hidup, dia berkuasa mengampuni dosa. Dia melakukan mujizatnya tuh nggak terhitung, teman-teman. Nggak cuman bikin burung-burungan dari tanah liat, nggak cuman membelah bulat, nggak, banyak banget yang dilakukannya, tidak terhitung, uncountable. Bahkan Alkitab saya mencatat, Yohanes 1 ayat 25 mencatat, jikalau semua yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu dicatat, maka dunia ini tidak akan memuat kitab yang mencatat itu. Luar biasa bukan? Jadi ketika manusia ketika dia hidup, dia melakukan banyak kuasa-kuasa Allah. Ya, kalau dia bukan Allah, rasa-rasanya mustahil dia bisa melakukan semua perkara yang memang hanya Allah itu sendiri yang sanggup melakukannya. Karena dia adalah firman Allah, dia datang dari Allah Bapa, dia juga memiliki hakikat yang sama sebagai Allah, maka sumber kuasa, sumber pengampunan, sumber kehidupan pun ada di dalam Yesus Kristus. Tak menjadi satu kesulitan bagi dia ketika ada orang buta bertahun-tahun, dari bayi bahkan diuji coba nih si Yesus Kristusnya. Hai Tuhan, ini dosa siapa? Orang ini buta dari lahir, dari dalam janin, perut mamanya udah buta. Dosa mamanya, papanya, atau dosa dia? Yesus Kristus berkata apa? Bukan dosa papa mamanya, bukan dosa dia, bukan dosa siapa-siapa, tapi kemuliaan Allah harus dinyatakan. Amin. Dengan mudah, dengan gampangnya Yesus Kristus melakukan apa coba? Dia ludahi tanah, dia odak-odak tanah, tempelkan ke mata. Mata yang tidak ada dari dalam perut, dari janin, itu terbentuk dengan sendirinya. Jikalau dia bukan Allah, rasa-rasanya mustahil semua itu bisa dilakukan. Bahkan dia dengan gampang mengampuni dosa. Hari ini juga dosamu sudah diampuni, pergilah jangan berbuat dosa lagi.
Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dengan mudah dia melakukan semua perkara-perkara Allah di muka bumi. Kenapa? Karena sejatinya dia itu adalah Allah itu sendiri. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa. Ya teman-teman, masalahnya dia bukan sang Allah Bapa yang sumber kekuasaan itu. Dia adalah firman yang diutus, yang nuzul ke dunia. Tapi dia kan cuma sebatas nabi, Mak. Iya betul, dia sebatas nabi. Pertanyaannya, nabi mana seperti itu? Nabi lain sudah Mak jelaskan, mati di dalam tanah, tidak kemana-mana. Apalagi nabi-nabi palsu. Satu-satunya nabi yang mengalahkan maut, satu-satunya nabi yang bangkit dari antara orang mati, hanya Yesus Kristus. Jadi clear teman-teman ya, Yesus adalah Tuhan, absolutely yes. Yesus adalah Allah, benar sekali. Tetapi Yesus Kristus bukan Allah Bapa. Jadi jangan keliru. Lalu roh penghibur itu siapa, Mak? Nah, ini dia satu lagi ya. Satu lagi peranan Allah Maha Kudus ya, yaitu roh penghibur atau roh Allah atau roh kudus. Nah, Yesus Kristus sendiri berkata, Bapa akan mengirimkan penghibur bagi kamu. Karena itu dia harus kembali ke tempat dia bertahta, yaitu dalam kerajaan surga. Kalau aku tidak kembali, kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak akan datang. Jadi roh itu berbeda dengan Yesus Kristus. Tetapi pihak Gedabrus penyesat Wanes Bidat ini mengatakan yang naik ke surga Yesus, lalu dia turun lagi dalam bentuk roh ngapusi wong sedunia. Jangan sesat, jangan jadi penyesat. Jangan menambahi isi firman, jangan mengurangi isi firman. Ketika Alkitab tidak pernah mencatat bahwa yang naik ke surga itu Yesus, kemudian turun lagi itu adalah Yesus, itu kamu sudah melakukan perkara yang salah besar. Kamu menghujat Roh Kudus. Sejatinya Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang Maha Kudus. Dia memiliki satu peranan tersendiri, peranan yang berbeda, tetapi dia pun tidak pernah terpisah dari Allah, karena Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Sehingga sampai hari ini dunia dengan seluruh isinya itu ditopang oleh Roh Kudus. Saya pribadi dinaungi, ditudungi, ditopang oleh Roh Kudus yang ada atas saya, kiri kanan saya, depan belakang saya, bahkan dia menatang saya sedemikian rupa. Kasat mata tidak terlihat, tapi itulah Roh Allah yang Maha Kudus. Jadi bukan Yesus Kristus lagi. Ya teman-teman ya, tolong teman-teman penyesat Gedabrus tadi, kalau kamu mau bertanya, tanya saja. Tapi jangan coba-coba menyampaikan narasi liar sesatmu di sini. Artinya begini, kalau dalam pemahaman konteksmu selama ini, Yesus Kristus adalah Allah Bapa yang turun ke dunia. Salah kata Mak Lina. Lalu yang benar bagaimana? Kamu dengar saja, oh yang benarnya gini. Yang salah itu kamu simpan, pulang ke rumah kamu ragu, tanya pendetamu lagi. Artinya ada dua opsi. Tapi jangan kamu tanya setelah saya kasih jawaban, kamu berusaha ngotot membenarkan jawaban saya. Yang sesat itu adalah yang menolak Tritunggal. Sekali lagi saya katakan, yang menolak Tritunggal, yang tidak mengakui peranan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang tidak mau dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sesat, itu penyesat, itu bidat, itu yang harusnya mendengarkan jawaban saya. Bukan saya yang dengerin narasi kamu. Makanya kalau kamu mau tanya yang tertib, nggak usah kamu yang mau ngomong. Oke? Ya, thank you teman-temannya sudah mau dengarkan saya. Paling tidak kita mengerti bahwa di dalam Alkitab itu peranan Allah Bapa sebagai sumber segala kuasa. Dia adalah terang yang tidak terhampiri, maka sampai kapanpun, sampai kekekalan nanti, sampai di surga pun saya tidak bisa hampiri dia. Karena terangnya penuh kemuliaan, terangnya itu melampaui apa yang manusia bisa capai. Tetapi Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar suaranya kala itu oleh bersyukur ya masyarakat yang orang-orang yang ada di zaman Yesus Kristus ya, mereka bisa dengar suaranya, mereka bisa lihat bentuknya, wajahnya, mereka bisa merasakan langsung kasihnya, bisa merasakan langsung tegurannya, amarahnya, dan juga bisa melihat langsung teladan yang dilakukannya. Wah luar biasa, itu sesuatu yang rasanya tuh kalau boleh ya, tapi bersyukur ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Luar biasa teman-teman ya, tidak perlu lihat, asal kamu percaya. Jikalau hari ini kamu mendengar, keselamatan tidak bisa tidak hanya ada di dalam Yesus Kristus, yaitu firman Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Maka lembutkan hatimu, buka pikiranmu, mulailah kamu berdoa secara sungguh-sungguh dengan agamamu saat ini. Ya Tuhanku, ya Allahku, siapakah engkau? Tunjukkanlah sebenarnya siapa
siapakah engkau? Jadi kita terbebas, terlepas dari Allah-Allah palsu, Allah-Allah bentukan buatan manusia, Allah-Allah yang sifatnya turunan dicekoki kepada kita, Allah-Allah yang tidak bisa menunjukkan jati dirinya, kuasanya, Allah-Allah yang hanya bersifat, ya, yang hanya bersifat egois, menciptakan kita untuk dibinasakan. Berbuatlah sesuatu, mulailah rendah hati, berdoa sungguh-sungguh, sehingga kamu bisa dimerdekakan, dilepaskan dari Allah-Allah palsu. Amin. Puji Tuhan, thank you teman-teman ya. Tolong dijelaskan Bapak, Allah tadi sudah saya jelaskan, saya kurang paham. Nanti kamu tanya lagi atau masuk ke ruangan yang lain gak apa-apa. Saya nggak punya waktu lama teman-teman, saya hanya killing time aja. Tadi sebenarnya mau memperdengarkan kalian 4 lagu pujian yang tak sangat indah. Tadi baru lagu pujian yang kedua, udah mulai gaduh-gaduh aja. Nah, dan saya sebentar lagi akan mobile lagi, OTW lagi teman-teman. Saya killing time, nanti kita ketemu di jam 6 atau jam 7 malam lah ya teman-teman. Kalau saya ada mood untuk buka live, saya buka live sebagai bukti. Saya tidak mengejar popularitas seperti para bidat penyesat yang 24 jam nongkrongin online. Enggak teman-teman, saya tidak menyalahkan mereka, biarkanlah itu memang pilihan hidup mereka. Ya, tapi jangan lagi kalian perkatakan atau banding-bandingkan, lah wong saya online-nya nggak setiap hari kok, nggak setiap saat, terus online-nya juga nggak ngoyo. Kalau orang Jawa bilang nggak ngoyo, nggak engkel-engkelan. Nah, seperti itu. Mau sekian lama, 10 jam, 2 jam, 1 jam, it's okay. Yang penting firman Tuhan diberitakan. Yang penting dunia mendengarkan bahwa saya sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya jaminan, satu-satunya keselamatan hanya bisa didapat. Karena dengan tegas, satu-satunya, kalaupun disebut pendiri agama, kalaupun disebut tokoh agama, kalaupun disebut superhero pahlawan, satu-satunya, kalaupun disebut manusia saja, satu-satunya yang benar-benar berani berkata, tegas, jelas, dan keras, bahkan berani berkorban. Mana ada pemimpin-pemimpin lain yang mau memberikan nyawanya bagi manusia, bagi dunia? Tidak ada. Hanya satu-satunya, the one and only, di dalam Yesus Kristus, seluruh kasih dan keadilan Allah bertemu ketika dia berkorban di atas kayu salib. Karena itulah dia dengan tegas, jelas, berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Amin. Itulah kalimat sakti yang keluar dari seorang Yesus Kristus yang membuktikan bahwa dia bukan hanya anak manusia yang pernah hadir di muka bumi 2000 tahun yang lalu, tetapi dia membuktikan keilahiannya, dia membuktikan kuasanya, dia membuktikan ketuhanannya, dia membuktikan sejatinya dia adalah firman Allah yang nuzul, yang jelma, yang inkarnasi ke dunia menjadi manusia. Amin. Nah, teman-teman, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya pamit dulu ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalian yang belum melakukan salat asar, buruan, nanti keburu maghrib. Nah, ini saya baik nih masih ingatkan. Kalian yang dalam perjalanan pulang kantor, jemput anak, jemput istri, hati-hati di jalan ya. Jangan bermain handphone sambil mengendarai baik mobil maupun motor. Dan lagi untuk Jakarta sekitar, lagi ada banyak demo. Berhati-hati, tetap waspada. Terima kasih teman-teman sudah ada di ruangan Lina Wijaya 7. Terima kasih sudah tap layar, sudah share live. Terima kasih buat kalian yang sudah typing positif maupun negatif. Terima kasih buat kalian yang sudah berbagian. Apapun yang kalian tabur, itulah yang akan kalian tuai. Yesus Kristus sebagai sumber segala kehidupan, sumber segala kebajikan, sumber keadilan yang akan membalaskannya berlipat-lipat kali ganda. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Shalom.